Awas sudah masuk. Ya, dua sudah bergabung. Ya, pertemuan hari ini untuk kita sudah terekam kakak-kakak, dan saya akan tampilkan slide yang akan kita bahas pada pertemuan di siang hari ini. Oke, salam bahagia Awas satu. kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai Waalaikumsalam. sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Modul kita saat ini adalah tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kesepakatan bersama saya bacakan lagi. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu atau Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Kemudian peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Agenda hari ini refleksi, review hasil belajar mandiri, kemudian presentasi kelompok, diskusi kelompok, kemudian refleksi dan pesan kunci. Saya pikir kakak-kakak sudah membuka di modul sebelumnya tentang penilaian otentik atau asesmen yang otentik. Jadi saya lihat di bagian kalau tidak salah modul 2.6b itu sudah ada yang menyampaikan belum memahami tentang asesmen otentik. Tapi masuk di 2.6c saya lihat sudah ada yang memberikan jawaban di hasil asinkronus atau diskusi kita, tapi saya belum menanggapi karena saya lihat baru ada sekitar 4 atau 5 orang yang melakukan diskusi di LMS di modul 2.6b dengan 2.6c. Refleksi review hasil belajar mandiri. Ini ada dua gambar yang menggambarkan tentang tes keterampilan gerak, dribbling zigzag. Yang sebelah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK? Silakan, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari dua gambar ini kakak-kakak mana yang menggambarkan tentang asesmen yang otentik. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Dari hasil pemahaman yang dibuat di di hasil belajar di modul 2.6c itu, kira-kira ada yang bisa menyampaikan jawabannya? Di antara dua gambar ini mana asesmen yang otentik dalam permainan sepak bola? Silakan Kak Refli. Ya, mohon maaf sebelumnya, Kak, suaranya Kak mungkin putus-putus apa atau saya jaringan yang bermasalah ya? Tapi Kak Refli Halo? suara Kantara di sini. Oh, Berarti ya mungkin Kak, saya putus. atau karena saya pakai headset mungkin.
Kak Syahril, dapat dengar saya punya suara? Bagus, Kak. Oh, Jernih. silakan Kak Refli, mana yang menurut Kak Ya, Refli dari ya, dua gambar ini yang menunjukkan menurut asesmen yang saya, otentik? Ya, silakan. ya, ya, terima kasih Kak. Menurut saya mana yang menunjukkan asesmen otentik? Saya pikir di gambar yang kedua ini, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kenapa demikian? Saya menariknya ke pengertian dari asesmen otentik itu. Asesmen otentik kan adalah proses PJOK yang proses pengumpulan informasinya kan melalui asesmen sesuai dengan dunia nyatanya. Jadi kalau dilihat dari kedua gambar ini, maka yang gambar kedua inilah yang nyata. Kenapa demikian? Terlihat ini sedang melakukan pertandingan atau mungkin sedang bertanding, sedang memainkan sepak bola. Sementara di yang sebelah ini, yang A ini atau yang pertama ini hanya sepertinya hanya gambar anak-anak sedang melakukan latihan gerakan dribbling zigzag dengan melewati kun atau kerucut yang sudah disediakan oleh guru. Jadi kita tarik ke pengertian tadi bahwa asesmen otentik itu yang setelah saya baca kemarin bahwa asesmen otentik itu adalah eh, pembelajaran PJOK yang proses pengumpulan informasinya yang diambil dari sesuai dengan kehidupan nyatanya. Jadi saya pikir seperti itu, Kak. Mohon Iya, dikoreksi jika salah penyampaian saya. Terima kasih. iya. Terima kasih Kak Refli. Kita beri aplaus. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Refli mungkin ada benarnya, tapi mungkin ada yang dari kakak-kakak yang lain. Kak Sahril, kalau di antara dua gambar ini mungkin memilih yang mana? Atau Kak Pusdin? Ada pendapat lain dari kakak-kakak yang lain? Silakan. Atau biasanya kita di pembelajaran sepak bola ketika mau ambil nilai atau menentukan nilai, kita gunakan asesmen yang mana? Apakah kalau dribbling kita gunakan yang zigzag ini, atau kalau tidak kita langsung melihat pada permainan? Silakan kakak-kakak bisa berbagi informasi. Kalau dari saya, Kak, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi di gambar dua itu. Karena kita menilai itu langsung dalam proses mereka saling berhadapan agar kita ketahui apa yang kurang di situ. Seperti itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih. Iya. Jadi saya lanjutkan kakak. Kita lihat pada gambar ini itu ada dua hal atau ada dua proses yang dilakukan, tes keterampilan gerak dribbling zigzag dengan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi melalui aktivitas permainan sepak bola. Ini adalah pertanyaannya. Tadi Kak Refli sudah menjelaskan bahwasanya gambar yang kedua itu adalah yang benar karena dia benar-benar menggambarkan dalam proses yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar menggiring bola tapi sudah pada proses permainannya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Refli. Oleh sebab itu memang
ketika kita membelajarkan, biasanya kalau di pembelajaran itu kan kita membelajarkan dulu tentang teknik dasar. Jangan kita mengasesmen teknik dasarnya, kakak. Kita mengasesmen adalah proses bagaimana dia menerapkan teknik dasar itu. Kalau yang dribbling zigzag apa tes keterampilan gerak dribbling zigzag ini adalah keterampilan dasar, teknik dasarnya. Jadi menggiring bola melalui halangannya adalah zigzag dengan kaki dalam, luar dan punggung kaki. Nah, itu belum bisa kita mengasesmen di situ. Asesmennya di mana? Asesmennya adalah kita di game pada saat mereka melakukan permainan. Jadi di situ kita bisa melihat mana anak yang bisa menerapkan teknik-teknik dasar yang sudah dia pelajari sebelum permainan dilakukan. Jadi seperti itu, karena asesmen autentik itu dia menarik untuk penilaian itu pada proses yang nyata, yang benar-benar real, yang otentik. Jadi yang benar-benar terjadi di saat permainan. Jadi tidak memilah-milah di saat memahami atau melakukan gerakan teknik dasar. Bagaimana pelibatan peserta dalam proses asesmen tersebut? Ya, ini kalau umpamanya kita lakukan ini, maka otomatis keseluruhan peserta didik kita itu terlibat. Jadi harapan asesmen otentik itu peserta didik itu dilibatkan dalam proses asesmennya, dalam proses penilaiannya. Artinya bahwa seorang anak ketika dia melakukan permainan, maka dia di situ akan mendapatkan yang namanya ekstensi, tantangan, melewati dia punya teman atau menghindari lawan ketika mendribbling bola dan sebagainya, itu akan kelihatan di sana. Nah, beda dia menghadapi sesuatu atau benda mati, benda yang tidak hidup. Tantangannya juga akan berbeda. Level tantangan yang dihadapi berbeda. Ya, jadi ini yang menjadi harapan bahwasanya ketika melakukan asesmen maka kita melibatkan peserta didik. Contoh, saya pernah melihat ada yang memberikan pembelajaran kasti, lempar tangkap bola, kemudian cara memukul, teknik dasar memukul bola kasti. Tapi yang di asesmen itu adalah bagaimana peserta didik bisa pukul itu bola kena. Nah, padahal tidak di situ. Asesmennya bukan di situ. Asesmennya adalah bagaimana dia bisa memainkan peran dia itu sebagai pemain kasti. yakni ketika dia pukul bola apakah dia benar-benar kena atau cuma setengah yang kena atau kena keseluruhan. Nah, dia bisa berlari melewati pos-pos yang ditentukan itu sampai dia mendapatkan poin. Itu yang asesmennya, bukan dia punya perkenaan bola itu. Karena ketika saya tanya mana yang paling bagus, itu yang pukulan yang kencang yang benar-benar kena di di stick itu yang dianggap nilainya paling bagus. Padahal tidak. Ketika dia sudah lari, justru dia yang kena bola. Artinya bahwa secara asesmen dia sebenarnya hanya karena bisa jadi pas pukul itu kebetulan. Tapi bagaimana dia berpikir untuk bisa melewati pos 1, 2, 3 sampai kembali ke benteng itu yang membutuhkan intelijensi yang tinggi, pemikiran yang tinggi bagi seorang peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pembelajaran di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Nah, ini adalah langkah-langkah kakak-kakak untuk mendesain sebuah asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi untuk asesmen otentik itu kita identifikasi dulu. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur.
Jadi yang ingin kita ukur itu apa sebenarnya dalam permainan sepak bola. Yang kita ingin ukur adalah bagaimana mereka bisa terampil dalam melakukan permainan sepak bola atau dalam memainkan peran mereka sebagai pemain sepak bola menggunakan beberapa teknik dasar yang sudah diajarkan. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi dia punya kriteria, KKTP-nya itu harus ditentukan. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 hal ini yang harus diperhatikan oleh kakak-kakak dalam melakukan asesmen otentik. Yang keempat, lanjut lagi masih ada 4, 5, 6, 7, ada 10 ternyata. Ya, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dengan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, berikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini diciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Lakukan uji coba sebelum melaksanakan pelaksanaan resmi. Uji coba asesmen dengan kelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kedelapan, dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan. Dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan, revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik yang lebih lanjut. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS di modul 2.6b elaborasi isi.
Jadi saya pikir ini kakak-kakak sudah membaca dan modulnya itu akan saya kirimkan di grup kelas. Ini sebentar yang akan menjadi panduan kakak-kakak untuk membuat asesmen yang otentik. Jadi ada panduan di modul itu yang akan bisa digunakan untuk sebentar nanti kita melakukan atau menyusun asesmen yang otentik kakak-kakak. Diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen dengan portofolio? Nah, ini yang menjadi tugas kakak-kakak. Kita akan bagikan kelompok membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuk, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengajaran 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan. Bisa Word, PPT atau lainnya. Selama nanti bisa dipresentasikan. Selamat berdiskusi. Jadi kakak-kakak saya akan bagi menjadi 3 kelompok kemungkinan atau 2. Wow. Oke, saya akan bagi kelompok kakak-kakak ya. Dan kita akan diskusikan atau kakak-kakak akan diberi tugas untuk membuat rubrik penilaian sesuai dengan ini tugas ini. Kemudian kita presentasikan seperti biasa. Untuk membantu kakak-kakak ada di ada modul yang saya kirim di grup WA. Jadi ada modul yang saya kirim di grup WA kakak-kakak untuk membantu dalam proses penyelesaian ini. Modelnya silakan dibuat di Word boleh atau di PDF juga boleh, silakan mana yang lebih mudah. Oke, saya bagi kelompok kakak-kakak. Silakan bergabung di kelompok masing-masing kakak-kakak. Yang lain? Kak Luki, Kak Ruli, Kak Putri, Kak Julkifli, silakan diterima untuk masuk di kelompok. Kak Julkifli, Kak Ruli dengan Kak Luki, silakan bergabung di kelas kakak-kakak, terima saja. Kak Julkifli. Kak Julkifli. Ya.
Jumlah semua itu antara
Silakan Kak Putri dikonfirmasi. Silakan Kak Firman dikonfirmasi di back of room.
Konfirmasi saya Kak Putri, minta tarik ulang ke kelas itu, ke kelompok. Kenapa Kak Pusdin? Tak Gak dapat keluar, keluar, mau tak Kak. pulang gitu. Dong, kas pulang kar ulang. Ah, pantas apa yang jaga batandang kamar ini? Sudah ada konfirmasi di situ.
Nah, yang lain ini sudah tidak balik. Wah, Dalam puang kamar lah nanti tahu harus kisi alo. Nah, dimasuk. Ya, yang lain belum kembali. Kesasar dorang. Kerepli jadi? iya Kak. Ya. Kerepli bisa presentasi yang hasil dari room tadi? Oh, siap Kak. Oke, saya stop screen dulu saya punya. Silakan Kak Repli. Siap Kak. Coba ada presentasi. Ada ya. Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah muncul di layar. Ada. Ya, sebelumnya eh, eh, saya sebenarnya tadi malam sudah coba buat eh, asesmen ini. Saya ambil yang observasi guru. Eh, Sebelumnya saya terima kasih ke Kak Ucin sebagai fasilitator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mencoba presentasi. Eh, Sebenarnya ini tentang observasi guru. Dia lebih ke dia lebih ke pengamatan keterampilan gerak pada saat anak-anak melakukan permainan bola voli modifikasi atau bola voli mini.
Di sini yang pertama itu tujuan pembelajarannya peserta didik memahami dan menerapkan pengalusan keterampilan gerak dalam permainan bola voli. Kemudian ada kriterianya atau yang kalau kita kenal itu, kalau dulu KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Kalau ini kriteria ketercapaian tujuan pelajaran KKTP. Ini ada 3, peserta didik bisa menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan gerak. Kemudian peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak. Kemudian peserta didik mengembangkan dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak pada bola voli. Bagaimana bisa oh ya. Nah, kemudian untuk aktivitasnya, peserta didik berpartisipasi dalam sebuah pertandingan bola voli mini atau bola voli modifikasi. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, kemudian mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi nyata permainan. Saya ambil contoh mengenai eh, apa namanya, contoh penilaiannya. Muncul Kak, ada? Halo? Ada muncul. Ya, ini tabel penilaiannya seperti ini, lebih kurang seperti ini. Ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian aspek yang dinilai. Karena ini saya ambil permainan yang dimodifikasi, jadi saya fokusnya ke passing atas, passing bawah, kemudian service dan block. Kemudian di kolom terakhirnya adalah keterangan. Ini kenapa ada dalam kurung 1 sampai 4? Ini menandakan bahwa guru itu atau kita sebagai guru di ada tanda untuk memberikan nilai 1 sampai 4. 1 itu perlu diperbaiki, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Kemudian ada kriterianya. Kriterianya seperti ini. Ini kriteria yang pertama, pemahaman dan penerapan keterampilan gerak. Untuk nilai 4 sangat baik, menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang teknik keterampilan gerak dalam permainan bola voli dan mampu menerapkannya dengan sangat efektif dalam situasi permainan. Begitupun dengan nomor 3, nomor 2, nomor 1 disesuaikan dengan kriteria yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, nomor 3 itu baik, 2 cukup, dan 1 perlu perbaikan. Kemudian tinggal kita tambah dengan keterangannya tentang apa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Seperti ini saya ambil permainan bola voli, jadi pemahamannya tentang atau tujuan pembelajarannya adalah pemahaman yang berkaitan dengan permainan bola voli. Kemudian kriteria kedua adalah kerjasama tim, karena memang mereka di apa keterampilan mereka adalah bermain atau dalam bentuk permainan, berarti ada kelompok kerjasama tim. Kemudian ada strategi permainan. Kemudian di kriteria yang terakhir adalah sportivitas. Untuk selanjutnya, contoh dari rubrik penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri, jujur saja Kak, selama ini saya tidak tahu ternyata ada penilaian diri tentang keterampilan gerak. Selama ini yang saya tahu, penilaian diri itu hanya berkaitan dengan penilaian sikap. Ternyata setelah saya baca modul ini, ada penilaian diri tentang keterampilan gerak. Ya, ini contohnya di lompat jauh. Di lompat jauh kelas 9, tujuan pembelajarannya, peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak
yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak lompat jauh, motivasi belajar, dan kemandirian. Materinya lompat jauh, petunjuk asesmennya, peserta didik membentuk 3 kelompok dengan peran sebagai pelompat. Kemudian ada yang perekam video dan ada yang pengukur jarak. Jadi mereka menggunakan aset, berarti menggunakan HP. Kemudian yang kedua, peserta didik yang bertugas sebagai pelompat melakukan aktivitas lompat jauh. Peserta didik lainnya bertugas merekam video selama pelaksanaan gerak. Kemudian yang satunya lagi mengukur capaian lompatan. Kemudian masing-masing siswa peserta didik di dalam kelompok itu bergantian peran. Nomor 4, masing-masing mencatat target capaian dan setiap hasil lompatan serta catatan perbaikannya dari rekaman video. Kemudian yang kelima, gunakan kriteria asesmen di bawah ini secara mandiri. Jadi contoh kriterianya. Ini juga baru saya dapat di modul yang saya baca tadi malam. Ternyata selama ini ada penilaian diri tentang keterampilan gerak. Ini sebenarnya bisa kakak-kakak lihat di modul yang sudah Kak Ucin bagikan tadi juga. Ini dalam bentuk portofolio. Ada lembar portofolionya, nama peserta didik, kemudian kelas, target level capaian. Misalnya kalau kita kasih mereka kesempatan 5 kali, ya, kesempatan pertama ini catatan mereka berapa jarak jauhnya. Setelah itu mereka dibuatkan refleksi. Kemudian untuk penilaian antar teman, ini juga saya baru tahu dari modul bahwa ternyata penilaian antar teman itu ada. Penilaian antar teman yang biasanya saya tahu cuma dalam aspek sikap. Ternyata setelah dibaca modul ada penilaian antar teman dengan aspek keterampilan gerak. Mungkin dari dari pertemuan ini Kak Ucin bisa sebagai fasilitator bisa menyampaikan ke kami bagaimana cara membuat produk penilaian antar teman lebih khusus ke keterampilan. Karena saya agak kebingungan kalau bikin itu Kak, dengan dibatasi dengan waktu 30 menit tadi. Kalau yang dua tadi jujur saya sudah bikin tadi malam. Ya, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman atau kakak yang lain sudah punya gambaran bagaimana penilaian antar teman yang fokusnya ke keterampilan gerak. Untuk itu mohon kiranya teman-teman bisa berbagi juga. Terima kasih dari saya. Sekian. Iya, terima kasih Kak Repli, presentasinya luar biasa. Jadi ternyata modulnya dipahami dengan secara menyeluruh. Sebab itu sudah muncul beberapa pengetahuan baru tentang asesmen otentik. Kemudian yang di kelasnya Ibu Hawa, Kak Sahril, Kak Luki yang buat ya. Tapi Kak Luki sudah keluar, terlempar lagi. Ya, terlempar lagi dari grup atau belum balik-balik. Ini saya lihat di room dulu. Di room. Ya, masih sudah keluar dari room. Makanya terlempar dan tidak bisa masuk lagi atau bagaimana. Oke, jadi kakak-kakak, pada dasarnya ketika kita membuat sebuah asesmen, maka yang harus kita perhatikan adalah tujuan utama pembelajaran itu. Ketika tujuan itu ada, maka kita masuk ke ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Kalau waktu itu kita kenal dengan KKM. Kalau sekarang KKTP.
Nah, ini kita ganti menteri lagi. Nah, tidak tahu semua istilah apa lagi yang akan muncul. Nanti kita tinggal tunggu lagi seperti apa yang akan dikembangkan oleh kementerian yang baru. Jadi bukan cuma menteri yang berganti, tapi juga nama kementeriannya berganti. Jadi kita akan menunggu seperti apa nanti presentasi atau yang diharapkan lagi oleh pemerintah tentang pembelajaran kita. Kita kembali ke asesmen otentik kakak. Pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Yang berikut, ketika akan melakukan asesmen, maka diharapkan untuk menarik pelaksanaan asesmen itu pada aktivitas yang nyata, yang benar-benar real. Jadi bukan aktivitas yang terpotong-potong atau yang putus-putus. Yang berikut ada asesmen yang tadi ada 3. Pertama adalah rubrik daripada asesmen guru sendiri. Yang berikut adalah tentang asesmen diri. Jadi menilai diri sendiri pada proses pembelajaran gerak. Itu bisa dilakukan. Yang berikut adalah tentang penilaian antar teman. Jadi aktivitas gerak itu kita bisa melakukan penilaian juga antar teman selain penilaian yang dilakukan oleh guru atau yang dilakukan untuk diri sendiri. Nah, bagaimana rubriknya atau bagaimana cara pembuatannya itu semuanya sudah ada di modul yang kakak dapat. Hanya tidak semua aktivitas gerak itu kita bisa lakukan penilaian itu. Jadi ada hal-hal yang di dalam aktivitas pembelajaran itu yang tidak bisa kita gunakan, tapi ada juga yang bisa kita gunakan. Makanya ketika diminta untuk penilaian antar teman atau penilaian yang tadi yang dibuat oleh Karepli itu mengarah ke lompat jauh. Jadi menggunakan aset yang ada yakni video. Video itu mereka akan analisis. Mereka yang akan melihat apakah aktivitas yang dilakukan oleh teman saya itu sesuai atau tidak. Jadi itu bisa dilakukan penilaian antar teman. Jadi satu kelompok mereka melakukan, kemudian mereka bisa saling mengkoreksi. Tapi ingat, kita sebagai guru, tugas kita di situ adalah memberikan penghalusan terhadap setiap aktivitas yang mereka lakukan. Jangan lupa, jangan sampai mereka kita biarkan hanya dengan berpatokan pada video yang mereka lihat. Selanjutnya untuk penilaian diri, itu juga bisa dia membandingkan antara aktivitas yang dilakukan oleh anak dengan video yang menjadi rujukan kakak-kakak dalam melakukan gerak itu. Apakah geraknya sudah sesuai atau tidak? Tapi ingat, aktivitas gerak yang bisa dilakukan atau yang bisa kakak-kakak ambil dalam membandingkan dirinya dengan video itu atau penilaian dirinya dengan video itu harus menyesuaikan dengan posisi anak. Jangan sampai kita mau ngambil penilaian diri untuk anak pada aspek permainan sepak bola. Dia menilai dirinya sendiri. Kemudian yang kita gunakan rujukan dia untuk membandingkan pola geraknya dalam permainan sepak bola itu adalah video bagaimana Messi menggiring bola atau mendribel bola. Itu tidak akan bisa connect. Dia akan merasa lebih hebat Messi daripada dia. Maka mungkin kita bisa ambil video-video peserta didik yang seumuran dengan peserta didik kita. Nah, yang perlu kita susun adalah rubriknya. Rubrik ini yang kita perlu susun, oleh sebab itu kalau di slide itu kan dimintakan itu pertama jangan langsung digunakan tapi diuji cobakan dulu kepada beberapa peserta didik. Setelah kita uji cobakan pada beberapa peserta didik, kita lihat apakah dia sudah kompleks atau dia masih ada kekurangan dari rubrik-rubrik yang dibuat tadi. Begitu juga kita juga bisa menanyakan kepada rekan sejawat atau teman guru yang lain, apakah rubrik yang kita buat ini sudah masuk atau tidak. Apalagi kita guru PJOK itu kan setahu saya kita sangat kekurangan untuk pembendaharaan kata, menyusun kata itu, apalagi menggunakan bahasa Indonesia yang baku itu kita
terkadang kita kalah di sana. Nah, kita bisa berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia tentang penggunaan kata atau kalimat dalam proses pembuatan rubrik itu. Nah, kalau macam Karepli punya rubrik kan saya lihat kan biasanya cuma kepalanya yang berbeda. Kemudian bagian bawahnya sama semua itu. Kalau di sebelah dia cukup, di atasnya baik, di sana amat baik, sangat baik, amat baik. Nah, hanya itu saja yang biasanya kalau kita di PJOK itu hanya itu saja yang berubah. Dia punya kalimat di bawah itu sama semua. Nah, apakah itu bisa otentik atau tidak? Tentunya kita harus lakukan dulu uji coba. Kita coba dulu pada beberapa peserta didik yang kita gunakan sebagai sampel uji coba. Nah, kita akan temukan di situ apakah dia sudah otentik atau mungkin ada yang masih kurang. Jadi jangan langsung kita gunakan atau kita terapkan. Saya juga pertama ketika ada modul ini pembelajaran yang kurikulum merdeka, saya melihat itu hanya tentang sikap. Jadi penilaian antar teman itu lebih ke sikap. Kemudian penilaian diri itu lebih ke sikap. Nah, nanti di modul PJOK ini saya baru juga lihat, atau saya di pendidikan kemarin itu baru saya tahu ternyata keterampilan gerak itu juga bisa dilakukan proses penilaian antar teman dengan penilaian diri sendiri. Tetapi yang harus disusun oleh guru PJOK adalah rubrik penilaiannya. Jangan sampai kita hanya berpatokan pada gagal, sudah kasih. Ini kasih. Padahal kita tidak tahu yang sebenarnya otentik yang kita butuhkan itu yang mana. Tapi yang berikut lagi kakak, ketika kita mengotentikkan sebuah penilaian, maka kita tarik proses itu pada aktivitas pembelajaran aktivitas permainan yang nyata. Sama dengan sepak bola, maka kita mainkan mereka sepak bola. Di situ kita akan bisa menilai bagaimana keterampilan dia menggiring, bagaimana keterampilan dia mendribel, bagaimana dia menendang, mengumpan, kaki dalam, punggung kaki luar, itu bisa akan terlihat di sana. Tetapi tidak boleh kita orang mau pilih-pilih satu-satu. Jadi mau nilai dulu dia menggiring bola itu kaki dalam bagus atau tidak, punggung kaki bagus atau tidak, zigzag dengan model zigzag atau dengan model lurus atau tidak seperti itu kakak. Itu tidak akan otentik. Kenapa? Karena proses yang dia lakukan tanpa ada halangan, tanpa ada lawan yang nyata. Yang ada hanya benda-benda mati yang dia lewati. Biasanya orang jago ketika melewati kerucut-kerucut itu orang jago. Tapi ketika bermain, tidak bisa melakukan atau tidak bisa lagi menerapkan teknik dasar yang mereka dapatkan di saat mereka melakukan aktivitas gerak yang kita ajarkan pada materi teknik dasar permainan sepak bola. Selanjutnya mungkin Kak Luki, yang di kelompoknya Kak Luki, Kak Firman, Ibu Hawa, ada yang bisa dipresentasikan? Atau ada yang mungkin bisa disampaikan? Para Firman. Kak Firman. Ada Kak Firman, silakan Kak Firman. Izin Kak, boleh bertanya? Ya silakan Kak Repli. Saya kembali tertarik ke penilaian tadi Kak, penilaian diri, kemudian penilaian teman ya, aspek keterampilan. Ketika anak-anak atau peserta didik ini melakukan penilaian diri atau penilaian teman dengan aspek keterampilan, berarti kita guru tidak perlu lagi melakukan observasi atau ketiga-tiganya kita lakukan untuk sebagai pembanding. Ya, jadi makanya atau itu cukup satu saja
Mungkin kita pakai penilaian antar teman atau pendirinya. Oke, saya jawab Kak Repli. Jadi untuk penilaian 3 proses penilaian itu bisa diterapkan ketiga-tiganya. Yang berikut bisa juga hanya salah satu, kita menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang kita lakukan. Tapi jangan kita sudah menerapkan penilaian diri atau penilaian teman, kemudian kita tidak ada nilai pembanding dari observasi guru. Itu artinya kita melepaskan proses pembelajaran dan penilaian itu seluruhnya ke peserta didik. Karena autentikasinya juga perlu dipertanyakan ketika peserta didik itu melakukan penilaian khusus mereka punya sendiri. Ada yang memang memahami bahwa oh ini rubriknya, saya harus sesuai dengan ini. Tapi ada yang asal-asalan. Nah itu yang bisa dikontrol oleh guru. Jadi guru tetap menjadi agen kontrol di saat proses asesmen itu, Karep. Yang berikut, kalau untuk penilaian diri mungkin ada di beberapa mata pertemuan atau di pembelajaran yang lain yang kita pikir, oh ini tidak perlu ada penilaian diri, ya boleh. Tidak pakai itu, tapi usahakan penilaian observasi guru itu tetap harus ada di setiap mata pelajaran, setiap materi yang diajarkan. Tapi kalau untuk penilaian diri, penilaian antar teman itu boleh ditiadakan, boleh juga digunakan. Cuman observasi guru tolong itu tetap harus dilakukan karena itu sebagai kontrol guru dalam proses pemberian nilai kepada peserta didik. Itu Karep. Boleh saya tambahkan? Silakan Kak Terima kasih Kak, terima kasih. Kak Luki silakan. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Perlu kita garis bawahi. Mungkin pada kalimat otentik. Otentik itu tidak harus. Umpama contoh, menerima bola. Siswa sudah mahir menerima bola. Itu mungkin pendapat saya kalimat otentik. Ya, artinya mereka yang otentik dalam bentuk hasil dari siswa. Dia bermain, dia tidak tahu yang mana ini yang menerima kaki dalam, kaki luar, ujung kaki, menendang kaki dalam, penilaian kita. Itu mungkin dari saya yang otentik, artinya yang tanpa mereka sadari. Itu yang untuk mungkin. Iya, siap. Ya, siap Kak Luki. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Kak Luki. Ketika mereka sudah mulai bermain itu kan mereka tidak lagi berpikir bahwa ini saya mau tahan dengan kaki dalam, ini saya mau tahan dengan punggung kaki atau saya mau tendangin punggung kaki. Kan itu otentiknya di situ, dia langsung melakukan secara refleks. Artinya dia melakukan sesuai dengan yang dia lihat bahwa ini akan saya tendang dengan ini. Jadi tidak lagi harus diperintah atau mungkin harus diprogram dengan bahwa ini kaki dalam loh, ini kaki luar loh, ini punggung kaki, tidak. Tapi secara refleks atau secara di bawah alam sadar mereka sudah bisa memainkan kedua aktivitas itu. Bisa memainkan aktivitas gerak itu, tidak lagi harus dikomando begitu. Ya, Kak Luki ya? Ya. Oke, siap. Oke, jadi di sini kakak untuk penilaian diri, jadi dalam mengimplementasikan penggunaan rubrik asesmen untuk penilaian diri, langkah pertama adalah memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang baik terhadap setiap kriteria dan tingkat ketercapaian dalam rubrik yang digunakan,
Selanjutnya, mereka diajak untuk merefleksikan kinerja pribadi mereka dengan merinci penilaian terhadap keterampilan dan pencapaian berdasarkan rubrik tersebut. Jadi, ketika kita akan menerapkan penilaian diri ini, kakak-kakak, Kak Repli, kita pastikan dulu mereka benar-benar paham, benar-benar mengerti rubrik yang sudah ada. Kalau memang mereka paham dan benar-benar mengerti, bisa kita terapkan. Karena ada peserta didik yang karena tidak paham, ya asal sikat saja, asal kasih saja itu nilai. Ya, jadi itu kakak-kakak. Jadi terima kasih kita sudah berdiskusi tadi tentang bagaimana penilaian otentik. Selanjutnya, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Pentingkah jika melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Ya, ini barangkali pertanyaan untuk kita semua, dan saya pikir yang tadi sudah terjawab dengan presentasi dari Kak Repli tadi. Apa hal yang baru? Ya, ada 2 hal penting yang ditemukan. Ternyata untuk penilaian antar teman dengan penilaian diri itu juga bisa dilakukan pada penilaian keterampilan gerak peserta didik. Kemudian jika ada diminta untuk rubrik kembali, proses apa yang akan dilakukan? Ya, pastinya kita akan menyusun rubrik dengan benar, kemudian secara runtun yang pas, kemudian memperhatikan kepentingan atau tujuan daripada tujuan pembelajaran. Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK? Tentu penting. Jika tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan hasil atau nilai yang asal-asalan. Nilai yang hanya di istilah ini mau meraba di testa. Semua ingat siapa ini dia ini, muka ini bagaimana, yang bagaimana kasana dia itu. Nah, itu yang ya. Ya cuma tinggal mau gak di loteng, mau lihat kamar kalau muncul DP muka. Nah, ini kan penilaian yang seperti ini yang diharapkan dirubah. Akhirnya ketika mau store nilai, orang yang tidak ada, yang meninggal, dia masih ada DP nilai. Padahal dia selesai 40 hari dia. Aspal. Ya. Begitu. Jadi betul pernah terjadi. Pernah terjadi pernah terjadi, tapi di mapel yang lain. Kalau dia PJOK kayak tidak ada. Ya, betul. Makanya saya pernah jadi wali kelas, ada siswa yang pindah, mesti diculik ini. Ada nilai. Ya, jadi itu salah satu yang penting kakak. Ketika kita punya asesmen otentik, artinya kita punya daftar nilai peserta didik. Kita sudah kita tahu betul peserta didik kita itu jumlah di per kelas kita itu berapa. Jangan sampai pengawas baru dia tanya akan berapa jumlah siswa satu kelas. Kurang lebih Pak 25 orang. Kurang lebih itu berarti ada yang jaga tak kurang, berarti ada yang jaga tambah kalau begitu. Nah, jadi minimal kita harus punya data kakak, punya daftar nilai yang benar-benar jumlah peserta didik itu benar-benar ada. Jumlahnya pasti. Yang sampai yang pindah masih ada 4 orang. Gitu. Karena kalau di saya itu terkadang teman-teman yang lain itu keliru itu gara-gara apa? Di e-rapot. E-rapot itu kan tarikannya ke dari Dapodik. Nah, tarikan Dapodik di daftar hadir dia tidak ada. Sota garis. Di e-rapot dia ada karena dia bilang kamar besok mau print itu e-rapot. Sudah isi semua. Akhirnya muncul kamar orang pindah ini dia kenapa masih ada nilai? Tidak dapat baca. Nah, jadi harapannya yang begitu-begitu itu kita di PJOK jangan sampai ada gagal. Apalagi kita yang setiap hari kan bergelut dengan peserta didik yang di luar kelas, maka saya pikir kita setiap hari absen.
Setiap hari kita tahu jumlah peserta didik kita. Oleh sebab itu maka saya himbau ketika ada peserta didik yang tidak mau olahraga, kecuali dia tidak sehat atau dia sakit, maka dia tidak perlu keluar kelas. Tapi kalau dia masih sehat, cuman karena alasan tidak bawa baju olahraga, yang berikut dia alasan saya tidak suka bawa olahraga, mintalah dia tetap duduk di luar kakak-kakak. Supaya dengan dia setiap hari melihat teman-temannya beraktivitas, mungkin akan bisa membuat dia termotivasi untuk olahraga juga anak atau kita harus olahraga seperti dorang itu. Setiap hari cuma ada nonton pada orang lain, baik semua ikut olahraga dengan dorang. Itu yang akan terjadi kakak. Tapi kalau kita simpan dia di kelas yang tidak pakai baju olahraga di kelas saja, tutup kunci dan lain sebagainya, itu menyebabkan mereka justru merasa tidak gagal ini olahraga atau sudah juga tidak mau berharap lagi ini di olahraga dan lain sebagainya. Ini yang kita jaga jangan sampai terjadi kakak. Ya, kita kembali ke asesmen otentik yang tadi kita bahas. Bahasanya pertama yang kita perlu perhatikan adalah tujuan pembelajarannya apa, kemudian KKTP-nya bagaimana, kemudian kita membuat rubrik daripada yang kita harapkan dari tujuan atau kriteria ketercapaian penilaian pada pembelajaran kita kakak. Refleksi dan pesan kunci. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Ya, silakan mungkin bisa dijawab di kolom chat. Yang ingin jawab ke kolom chat, silakan dijawab kolom chat. Yang ingin menyampaikan langsung, silakan. Siapa yang mungkin ingin menyampaikan secara langsung? Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama proses di modul 6? Kemudian selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Silakan. Silakan Kak Refli. Hal yang baru ya tentang tadi itu Kak, penilaian diri sendiri dengan antar teman yang tadinya cuma pengen diri terfokus di aspek sikap, ternyata di modul ini penilaian dirinya ada aspek tentang keterampilan draft. Kemudian selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan, ya seperti yang sudah kita tahu bersama, ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi untuk penilaian sikapnya, biasanya saya buatkan jurnal tentang sikap anak-anak. Kemudian untuk pengetahuan, biasanya saya pakai aplikasi khusus. Kemudian yang keterampilan, ya seperti rubrik yang saya presentasikan tadi, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Refli. Jadi kakak untuk aspek penilaian yang otentik ini semuanya diserahkan kepada kita, kepada kakak. Tapi diharapkan contoh macam yang tadi itu kan ada rentangnya 1 sampai 4. Nah, 4 itu apa dia? Jangan sampai di penilaian kita itu ada 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. 5 itu sudah baik. Baik itu yang mana? Apanya yang baik sehingga dibilang baik? Nah, jadi itu yang namanya dia punya rubrik itu. Jadi yang dianggap kriteria baik itu seperti apa, itu harus ada penjabarannya. Dan itu peserta didik harus tahu. Oh, berarti kalau baik ini saya sudah bisa di dalam permainan sepak bola itu saya sudah bisa menerapkan beberapa teknik dasar yang pernah diajarkan atau yang pernah saya
saya praktekkan. Dia akan paham di situ, berarti saya harus banyak melakukan variasi teknik dasar, menendang, mendribble, kemudian mengopor, kerjasama antar teman. Nah, itu kalau kita sampaikan ke mereka itu posisi orang yang dapat nilai sempurna atau baik atau 5 atau 10. Nah, itu kriteria itu harus diketahui oleh peserta didik. Biasanya itu hanya diketahui oleh guru. Kita tidak menyampaikan ke peserta didik. Akhirnya mereka melakukan ya biasa-biasa saja, asal-asal saja. Begitu juga yang nilainya umpamanya 1. Nah, 1 itu adalah yang mungkin yang hanya berdiri di depan gawang, 1 kali dapat bola tendang, 1 kali dapat bola tendang, tidak mau bergerak, tidak mau, pokoknya cuma 1 gerakan yang dia lakukan, dapat tendang ke depan atau ke samping, kiri kanan, pokoknya bagus saja. Jadi dengan seperti itu peserta didik akan lebih ada kompetisinya untuk dia mencari posisi itu dia ada di nilai yang keberapa. Posisi itu dia akan dapat nilai 3 atau 4 atau 5. Jadi seperti itu Kakak. Yang berikut pesan kunci daripada pertemuan kita hari ini adalah asesmen membantu pembelajaran anak. Kenapa bisa membantu pembelajaran anak? Anak akan tahu bahwa saya itu, kemampuan saya itu sampai di sini. Maka untuk saya lebih lagi, maka saya harus tingkatkan lagi sampai di sini. Nah, makanya rubrik asesmen itu harus anak-anak tahu. Oh, saya ini diberi nilai oleh Pak Guru ini dengan nilai 3 karena saya baru sampai di sini. Saya baru bisa memukul bola kasti dengan benar. Dan ketika saya lari, saya baru bisa di pos 1. Ke pos 2, saya belum bisa menghindari lemparan sehingga saya kena bola. Nah, itu bisa di rubrik ada, dia akan paham. Oh, berarti saya baru sampai di situ. Berarti saya harus meningkatkan. Yang berikut, pelibatan murid dalam asesmen. Nah, pelibatan murid dalam asesmen itu, ya, di permainan tadi itu. Jadi ada teman dia yang menjadi alat ukurnya. Jadi dia sebagai yang diukur, ada teman yang sebagai alat ukurnya. Guru sebagai kontrol di saat proses penilaian. Jadi tidak bisa dilepas pada siswa bahwa oke, kamu nilai diri kamu sendiri, oke, kamu nilai kamu antar teman, Pak Guru hanya melihat saja hasil nilai kamu. Tidak bisa. Kita tetap guru menjadi alat sebagai mengontrol proses penilaian yang dilakukan oleh peserta didik. Yang berikut terakhir kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Saya pikir tadi sudah banyak kita ulas. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik serta rubrik. Tadi sudah ada contoh dari Kak Repli, bagaimana rubrik-rubrik penilaiannya. Di modul juga ini ada, bisa digunakan di di ATM, amati, tiru, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Tadi kita sudah bisa menganalisis bagaimana rubrik yang dibuat oleh Kak Repli dari tingkatan 1, 2, 3 ke 4, seperti apa perbedaannya, sudah terlihat perbedaannya. Maka tinggal kita saat ini adalah bagaimana menerapkan hasil pembelajaran kita hari ini di satuan pendidikan kita masing-masing kakak. Harapan saya adalah ketika ini kita gunakan, maka kita akan menghasilkan penilaian yang baik, penilaian benar, dan tidak ada lagi sistem penilaian yang tinggal mau di loteng, atau tinggal mau raba di testa, atau tinggal mau ingat-ingat, mau tanya, dan lain sebagainya. Kita guru PJOK punya administrasi penilaian yang lengkap, yang bisa diadu dengan mata pelajaran yang lain. Terima kasih kakak. Tidak ada slide terima kasih di slide ini, maka saya hanya menyampaikan terima kasih. Ya, kita sudah sama-sama menyelesaikan modul 2 dan kemungkinan kita akan masuk di modul 3. Saya belum lihat jadwalnya kalau kapan. Itulah modul terakhir. Jadi kita sekarang sudah di akhir modul 2. Ini sudah modul 2.6, artinya modul 2 sudah selesai. Dan kita akan berlanjut di modul 3. Itu ada tinggal beberapa kali kita ada pertemuan kakak di tetap main. Oke, terima kasih kakak. Saya matikan dulu recordingnya.